Sahabat, hindari 5 mental miskin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema yang berkaitan dengan mental miskin, ya. Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana cara melatih diri kita untuk memiliki mental kaya, ya. Anda bisa tonton videonya di link ini ya sahabat ya, saya sertakan linknya. Nah, sebelum Anda nonton video ini, Anda bisa tonton video bagaimana cara melatih diri kita menjadi mental kaya. Nah, saya akan sebutkan 5 hal atau 5 ciri kenapa orang bisa selalu hidupnya miskin, begitu kan. Nah, di sini saya bahas 5 hal saja karena waktunya nanti terlalu panjang kalau misalnya saya bahas banyak hal ya. Nah, kalau misalnya Anda memiliki salah satu atau beberapa ciri mental miskin ini, maka mulai sekarang dan seterusnya Anda tinggalkan mental itu sahabat, tinggalkan sikap itu agar Anda nantinya tidak hidup dalam kekurangan, begitu ya. Nah, 5 mental ini atau 5 sikap ini apa saja? Pertama adalah merasa kekurangan, ya, atau merasa miskin. Jelas orang yang merasa kekurangan atau merasa miskin secara otomatis mindsetnya atau mentalnya itu sudah salah, ya. Karena dia merasa kekurangan saat bersedekah, merasa kekurangan, lah ini kalau saya sedekahkan nanti uang saya berkurang, ya. Kalau nanti uang saya belanjakan untuk kebutuhan barang ini yang harganya mahal, nanti uang saya berkurang dan seterusnya, ya. Kemudian dia merasa miskin, ya, intinya adalah dia itu merasa kekurangan atau merasa miskin. Saya hidup di lingkungan tidak mampu kok, bagaimana saya bisa jadi kaya? Nah, misal seperti itu. Keluarga saya miskin, masa saya bisa kaya? Nah, misal seperti itu. Itu adalah mental miskin, mental kekurangan, ya. Jadi hindari dan jauhi. Kemudian yang kedua adalah maunya gratisan atau maunya diberi. Kalau mau memberi itu susah. Kalau memberi itu pikir-pikir, ya. Nah, mental gratisan atau mental sukanya diberi, kalau misalnya ada informasi ada orang yang bagi-bagi, begitu kan, ada orang kaya bagi-bagi, dia pengen cepet-cepet duluan yang pertama, ya. Misalnya punya tetangga kaya, bagi-bagi sedekah atau bagi infak, dia cepet-cepetan, ya. Pokoknya maunya gratis, apa-apa maunya dibeliin, maunya ditraktir, maunya dibelikan barang, maunya tidak bayar, dibayarin jalan-jalan dan seterusnya. Nah, itu adalah mental miskin, ya. Sukanya, inginnya diberi. Kemudian yang ketiga, mental miskin yang ketiga adalah merasa sulit mendapatkan uang, ya. Ya, ini jelas. Orang-orang miskin itu, orang-orang punya mental miskin itu, mereka merasa sulit untuk mendapatkan uang. Merasa sulit, kerja itu susah, cari kerja itu susah. Jualan itu susah, usaha itu susah, harus pakai modal besar dan seterusnya. Nah, mental yang ketiga ini merasa sulit mendapatkan uang, maka kalau tidak diubah atau tidak dihilangkan, tidak dikurangi, ya, maka yang terjadi adalah hidupnya semakin miskin, sahabat, ya. Kalau Anda merasa bahwa Anda mendapatkan uang atau menghasilkan uang itu susah, ya, selamanya akan susah, ya. Mungkin selama ini Anda pakai istilah atau kata mencari uang. Kalau mencari uang, jelas itu nuansa maknanya itu sesuatu yang belum ada, kemudian kita cari. Padahal jika Anda pahami secara mendalam,
uang itu sebenarnya ada di mana-mana. Dalam artian adalah peluang untuk menghasilkan uang itu banyak sekali, sahabat. Ya. Kalau misalnya Anda tidak terbiasa menciptakan peluang atau berpikir mencari menciptakan ide yang sederhana untuk menghasilkan uang, ya susah. Ya. Orang-orang kaya itu mereka berpikirnya adalah peluang, sahabat. Orang-orang kaya itu mereka berpikirnya adalah, oh ini bisa dijadikan duit ini. Oh itu bisa dijadikan uang. Oh saya punya kemampuan menggambar, ini bisa dijadikan uang. Nah misalnya seperti itu. Saya punya keahlian ini bisa dijadikan uang. Nah jadi kalau misalnya Anda sebenarnya punya keahlian, sebenarnya punya keterampilan, tetapi Anda merasa diri Anda sulit mendapatkan uang, ya, jadi yang salah adalah mindset Anda. Yang tidak benar adalah cara berpikir Anda. Anda merasa mendapatkan uang itu susah. Anda merasa dapat banyak duit itu tidak gampang dan seterusnya. Nah, ini adalah perlu dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ya, suka mengeluh tentang keuangan. Nah, artinya apa? Orang yang suka mengeluh tentang keuangan, otomatis dirinya itu merasa kekurangan uang. Poin pertama tadi, ya. Oh, uangku kok tinggal segini ya. Saya buat untuk gunakan untuk ini kok tinggal segini ya. Kok uang saya tidak bertambah-tambah, setiap kali saya gajian, setiap kali saya dapat uang kok selalu habis ya. Nah, itu misalnya. Jadi suka ngeluh tentang keuangan. Pokoknya berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan uang, itu suka ngeluh. Tidak mau bersyukur, ya. Kalau bersyukur pun jarang-jarang. Oke. Itu yang keempat ya, sahabat. Kemudian yang kelima adalah terlalu perhitungan dengan uang. Jadi kalau misalnya Anda perhitungan boleh, tapi kalau terlalu memperhitungkan sehingga Anda iritnya nggak ketulungan, alias iritnya minta ampun, mau mengeluarkan uang untuk diri sendiri saja itu susahnya minta ampun, ya. Nah, ini juga termasuk mental miskin. Kalau misalnya Anda perhitungan yang terlalu teramat tentang uang Anda, sebenarnya Anda butuh, ya. Katakanlah tas Anda sudah rusak, kemudian Anda mau beli tas, tapi harganya menurut Anda lumayan, ya, sehingga Anda perhitungan ini kalau saya buat beli tas bagaimana ya, sayang duitnya, sayang uangnya. Nah, misal seperti itu. Nah, kalau Anda terlalu perhitungan seperti itu, jelas ya Anda akan kesulitan keuangan terus menerus kalau tidak ada ubah mindset Anda, ya. Nah, jadi sahabat, itulah 5 hal atau 5 sikap mental miskin yang harus Anda hindari kalau misalnya Anda ingin tidak bergumul dalam kemiskinan atau kekurangan ekonomi ataupun finansial dalam hidup Anda. Marilah kita berlatih, marilah kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, introspeksi diri, ya. Dan saya doakan selalu untuk Anda agar hidup Anda berlimpah, Anda diberi kemudahan, Anda diberi rezeki yang gampang oleh Allah. Semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda rasa video ini berguna, bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Sekian dari saya salam, terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.